Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam dari populasi. Yang pertama ada populasi finite yang artinya adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu secara pasti diketahui. Yang kedua ada populasi infinite yaitu suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya tidak diteliti juga. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya ada sampel frame. Kerangka pengambilan sampel atau juga dikenal sebagai kerangka sampel atau kerangka survei adalah daftar atau perangkat peneliti untuk menentukan populasi yang diminati. Sampel acak dasar memberikan semua unit dalam probabilitas yang sama untuk ditarik dan muncul dalam sampel. Kerangka sampel yang layak untuk penelitian tentang kondisi kehidupan mungkin mencakup semua orang dalam target demografis, kecualikan semua orang yang bukan bagian dari grup target. Selanjutnya yaitu rumus sampel dengan rumus Slovin, yaitu n kecil sama dengan n besar per 1 plus n besar E kuadrat, yang dimana keterangan n kecil itu adalah jumlah sampel yang dicari, kemudian n besar itu adalah jumlah populasi, dan E adalah margin error yang ditoleransi. Selanjutnya ada sampling probabilitas, di mana sampling ini merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu, sampling ini juga merupakan pemilihan sampel yang tidak dilakukan secara subjektif. Dalam arti, sampel yang dipilih tidak didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama atau acak untuk terpilih sebagai sampel. Selanjutnya, adapun metode penarikan sampling probabilitas, yang pertama ada sampel acak sederhana, di mana suatu prosedur yang memungkinkan setiap elemen dalam populasi akan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebuah sampel. Kemudian yang kedua ada sampel berstrata, di mana suatu prosedur penarikan sampel berstrata yang dalam hal ini suatu subsampel atau subsampel acak sederhana itu ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, sampel berkelompok, di mana suatu prosedur penarikan sampel probabilitas yang memilih subpopulasi yang disebut dengan klaster, kemudian setiap elemen di dalam kelompok dipilih sebagai anggota sampel. Dan yang terakhir ada sampel sistematik, di mana metode penarikan sampel sistematik ini populasi dibagi dengan ukuran sampel yang diperlukan atau N kecil, dan sampel tersebut diperoleh dengan cara mengambil setiap subjek ke N. Untuk selanjutnya ada sampling non-probabilitas, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang terakhir ada pun teknik dari pengambilan non-probabilitas yang tadi. Yang pertama itu ada teknik Haphazard, yaitu teknik pengambilan sampel di mana satuan pengamatannya diperoleh secara sembarangan atau sedapatnya. Kemudian yang kedua teknik voluntary, yaitu teknik yang dilakukan jika satuan sampling dikumpulkan atas dasar sukarela. Dan yang ketiga teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang diteliti. Dan yang keempat, teknik snowball, yaitu teknik pengambilan sampel di mana satuan pengamatannya itu diambil berdasarkan informasi dari satuan pengamatan sebelumnya yang sudah terpilih. Dan yang terakhir, teknik kuota, di mana teknik pengambilan sampel ini banyak diterapkan pada penelitian pasar dan penelitian pengumpulan pendapat atau opinion poll atau jejak pendapat.